Iya, gimana Pak Fajar? Mau tanya apa? Saya cari materinya tadi ya. Mbak Puspa, coba di-mute dulu. Ada suara dengung. Nah, Pak Fajar. Mana tadi Pak Fajar? Coba mau nanya apa? Apa itu? Perkalian. Bilangan asli dan pecahan. Oh, oke. Bentar. Udah tampil kan PPT-nya? Belum sih? Oke. Nah, ini tadi ini kan perkalian bilangan asli dan pecahan ya. Bilangan asli itu kan bentuknya seperti ini contohnya. Kemudian penjumlahan pada pecahan jika penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Nah, berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Maka ini adalah 20 per 6. Nah, di sini eh, yang penjumlahannya berulang yaitu 5 ya, sebanyak 4 kali. Nah, maka ini bisa ditulis 4 kali 5 per 6 ya. Jadi dari 4 dikali 5 per 6 itu bisa menjadi 4 kali 5 per 6. Nah, hasilnya yaitu 20 per 6 atau disederhanakan dibagi ke pecahan campuran menjadi ini 3 ya, 2 per 6 atau 3 1 per 3. Nah, 3 1 per 3 ya. Kemudian nah di sini kita lihat ya. Bilangan 4 ya, angka 4 ini, bilangan asli 4 ini kalau ditulis dengan 4 per 1, nah, itu kan tidak mempengaruhi kenapa ya, tidak, tidak mempengaruhi hasil ya dari 4 sendiri itu sendiri atau selanjutnya. Maka ini bisa kita anggap sebagai 4 kali 5 ya. Ini 4 ini sebagai penyebut, kayak pembilang, satunya penyebut ya. 5 ini pembilang dan 6-nya penyebut. Maka bisa kita anggap 4 kali 5 penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kali penyebut. 20 per 6 ya. Gitu. Maka ini bisa kita gunakan untuk perkalian selanjutnya, yaitu pecahan dengan pecahan. Ini karena tadi ini ya 4 per 1 ini kan sudah kita anggap sebagai pecahan ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka misal 2 per 4 ya, kita kali dengan 3 per 5. Nah, maka pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini geser 2 kali 3, kemudian 4 kali 5 ya.
2 kali 3, 6. Kemudian 4 kali 5, 20. Nah, sederhanakan 3/10. Nah, ini pada perkalian ya. Untuk perkalian bilangan asli dengan pecahan dan pecahan dengan pecahan. Nah, untuk perkalian itu memiliki sifat komutatif ya, itu pertukaran. Kemudian sifat asosiatif yaitu pengelompokan. Untuk sifat komutatif yaitu pertukaran, maka misalnya 2/6 ditambah 5 per ditambah dikali ya. Kali 5/7. Nah, itu akan sama dengan 5/7 dikali 2/6 ya. 2 kali 5 10, 4 kali 6 6 kali 7 42. Nah, begitupun ini 5 kali 2 10, nah 7 kali 6 42. Nah, jadi sama. Nah, kemudian untuk sifat asosiatif atau pengelompokan itu terjadi jika perkaliannya lebih dari 2 pecahan ya. Di sini 2/3 dikali 5/6 dikali 4/7 akan sama dengan 2/3 dikali 5/6 dikali 4/7. Nah, ini akan sama. 2 kali 5 10, 3 kali 6 18 dikali 4/7. Kemudian 2/3 ini dikali ini 20/42. Nah, maka ini 40, ini 18 kali 7 ini 5 7 12 ya, 126. Kemudian 2 kali 20 40, dan ini juga 126. Maka dia sama. Kemudian sifat distributif pada perkalian ya. Sifat distributifnya terhadap penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi matematika kali bataku ya, kali bagi tambah kurang itu kali bagi didahulukan, kecuali kalau operasinya dia ditulis dalam bentuk dalam kurung ya. 2/3 dikali 1/4 ditambah 2/5. Nah, kalau matematika sebenarnya 1/4 tambah 25 itu dioperasikan terlebih dahulu boleh. Nah, namun untuk ini perkalian, karena di perkalian ada sifat distributif ya, jadi perkalian itu dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung ya. 2/3 dikali 1/4. Nah, kemudian operasinya penjumlahan 2/3 dikali 2/5. Nah, sama dengan 2/12 ditambah 4/15. Nah, tinggal dilanjut dengan operasi penjumlahannya. Nah, begitupun untuk yang pengurangan contoh 2/7 dikali ini sama dengan penjumlahannya. Jadi yang di luar itu dikalikan dengan seluruh yang di dalam. 5
per 7 dikali 8 per 9. Kemudian dikurang 5 per 7 dikali 4 per 7. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk perkalian ada satu sifat lagi, yaitu identitas. Identitas dalam perkalian yaitu 1, ya. Karena 1 kalau dikalikan dengan bilangan apapun tidak mempengaruhi, ya. Lima per 7 dikali 1 ya tetap 5 per 7. Nah, ini adalah identitas dalam perkalian, ya. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Dalam pecahan, ya, pembagian bilangan asli dengan bilangan asli itu bisa terjadi bentuk pecahan, bisa menjadi bentuk pecahan. 2 dibagi dengan 3. Nah, ini bisa menjadi 2 per 3. Namun lain halnya jika dia 12 dibagi dengan 6. Nah, hasilnya 2. Nah, sebenarnya ini pecahan, ya. Itu 2 per 1. Namun mubazir kalau tulis per satunya, ya. Boros pulpen. Kecuali kalau dia punya sisa, misal 12 dibagi yang punya sisa dibagi 5, ya. Berarti 12 per 5. Nah, ini menjadi pecahan campuran, ya. 2 per 5. Kemudian bilangan asli dengan pecahan. Contoh, 2 dibagi 2 per 3. Nah, sebelumnya dalam perkalian, ya, perkalian pecahan, misal 2 per 3, itu akan menghasilkan 1 jika dia dikalikan dengan kebalikannya, yaitu 3 per 2, ya. Ini kan 6 per 6 sama dengan 1. Nah, dalam pembagian, nah ini asal usulnya, ya. 2 dibagi 2 per 3 kita kalikan dengan 1. Nah, ini 1 ini kan bisa kita rubah menjadi ini masih soalnya 2 dibagi 2 per 3. Nah, agar 2 per 3 ini menjadi 1, berarti kan kita kalikan dengan 3 per 2, ya. Kemudian, nah, ini berarti kita tulis juga 3 per 2. Nah, 3 per 2 dibagi 3 per 2 yaitu 1, ya. Jadi, nah, berarti ini 2 dikali 3 per 2 per 2 per 3 dikali 3 per 2. Nah, di sini 2 kali 3 6 per 2. Kemudian ini 2 kali 3 6. 3 kali 2 6, ya. 6 bagi 2 itu 3. 6 bagi 6 1. Berarti 3 bagi 1 3. Nah, jadi untuk perkalian pembagian, ya. Ini kan yang di bawah ini kan menjadi pembagian 1, ya.
ini menjadi 1. Kalau bilangan berapapun kalau dibagi 1 dia tetap bilangan itu kan ya. Nah, maka untuk pembagian ini akan menjadi perkalian ya, ini dengan catatan bilangan setelah perkalian pembagian itu nilainya dibalik. Kalau dari nilai 2/3 itu menjadi 3/2. 2 dibagi 2/3 itu sama dengan 2 kali 3/2. Nah, tadi ini kalau kita jabarkan ya, yang pembagian ini 2/3 itu menjadi 1. Nah, dengan perpatokan dari ini tadi ya, bilangan asli dengan pecahan, kita ke pembagian bilangan pecahan dengan pecahan. 2/5 dibagi 3/7 misal. Nah, ini tadi kan pembagian bisa menjadi perkalian dengan catatan pecahan setelah pembagian nilainya dibalik. Jadi 2 kali 7 dibagi 5 kali 3 itu 14/15. Nah, oke, dari bilangan pecahan ada yang bertanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke bilangan desimal, pecahan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10 ya, yaitu 0, 1 sampai 9. Nah, bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan 1/10. Nah, bentuk lain dari pecahan yaitu pecahan desimal ya. Pecahan desimal menyatakan nilai tempat 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Untuk membaca bilangan desimal itu ada 3 bagian dalam penulisan desimal. Ya, sebelah kiri tanda koma itu menyatakan bilangan bulat. Kemudian tanda komanya sebagai pembatas. Dan bilangan setelah koma, ya, sebelah kanan koma, itu menyatakan pecahannya. Nah, kalau 2 angka di belakang koma itu namanya per 100. Kalau 3 angka belakang koma berarti per 1000. Kalau 1 angka berarti per 10. Ya. Kalau 4 angka berarti per 10.000. Untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, ya, pertama itu harus mengenal tempat desimal. Untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, itu harus mengenal tempat desimal terlebih dahulu. Ya. Banyak angka di belakang koma pada pecah desimal menunjukkan tempat desimalnya.
1/24, 1/24, 1,24 ya, 32,103. Nah ini kan tadi kalau dua angka belakang koma dia menyatakan puluhan, ratusan, ini ratusan, ribuan, kemudian puluhan ribu ya. Sekarang kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini ada 1,24. Nah, untuk merubahnya ini sama halnya sebenarnya sama dibagi dengan 100 ya. 124 dibagi 100. Nah, 100 bagi 100 kan 1 nih. Punya sisa 24 dibagi 100. Nah, ini yang pecahan itu kita sederhanakan ya. Sama-sama kita cari pecahan senilainya dengan cara menyederhanakan atau membaginya. 1, nah 24 dibagi 2 misal. Atau yang lebih besar lagi 4. 24 dibagi 4 itu 6. Kemudian 100 dibagi 4 itu 25. Nah, ini. Kalau misalkan 3,125. Nah, berarti 3125 dibagi 1000 ya. Kemudian ini 3 berarti 125 dibagi 1000. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 25 ya. Ini 6, kemudian 1000 bagi 25 berapa? 40. Ini 5 ya. Bukan. Nah, ini 5/40. Nah, ini bisa dibagi lagi ternyata nih. 3, ini 1, ini 8. Nah, kemudian untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, pecahan biasa ke pecahan desimal ya. Contoh 1/3/4. Nah, ini 1 boleh tidak diikutkan, berarti langsung 1 koma ya. Lalu kita cari 3/4-nya. Bisa menggunakan cara prokapit 3 dibagi dengan 4. 3 dibagi 4 tidak bisa nih. 0 ya. Tambahkan 0, kasih koma. 30 bagi 4 yaitu 7 ya. 7 kali 4 itu 28, dikurang ini 2 ya, tambahkan 0. 20 bagi 4 itu 5, ini 20. Nah, dikurangkan lagi berarti 0. Nah, maka tinggal kita tuliskan ya angka di belakang komanya. Nah, di depan koma sudah ada angka 1 nih. Tambahkan angka belakang koma yaitu 7, 5. Nah, dengan cara lain biasanya ada yang menjelaskan itu menggunakan perkalian yang dia menghasilkan per 100, per 1000 ya, agar dia kembali seperti ini ya. Nah, ini tadi kan 1/3/4. Nah, ini bisa dirubah menjadi pecahan biasa ya. 1 kali 4, 4 tambah 3, 7, berarti 7/4 ya. Kemudian, nah di sini 4 ini kan bisa dikali dengan 25 ya. Dikali dengan 25. 7 kali dengan 25 yaitu 7 kali 5, 35.
3, 14 kali tambah 3, 17 ya. Nah, kemudian dibagi dengan 100. Nah, karena bagi 100 berarti kita kasih koma 2 angka ke depannya. Ini 1, 2. Nah, berarti komanya 1,75. Nah, ada yang mengajarkan seperti ini. Bisa dikalikan dengan bilangan tertentu yang dia menghasilkan per 10, per 100, per 1000, atau yang lainnya. Nah, namun ini ada beberapa kendala juga jika dia bilangannya tidak bisa dikalikan menjadi per 100 atau per 1000 dan yang lainnya. Misal 5 per 6. Nah, 5 per 6 ini kan 6 dikalikan berapa coba untuk menghasilkan per 100 atau per 1000 atau per yang lain. Jadi cara yang lebih umum ya, itu bisa menggunakan Prokapit ya. Jadi dia tidak terbatas untuk bilangan tertentu. Nah, kemudian ada pecahan desimal senama. Pecahan desimal senama itu dua buah pecahan dikatakan senama apabila pecahan tersebut memiliki nilai yang sama pada pecahan biasanya. Contoh 0,25 dengan 0,250. Nah, tadi kan di sebelumnya ya, dua angka belakang koma itu berarti dia per 100 ya. Berarti ini 25 per 100. Nah, kemudian ini 3 angka belakang koma, berarti per 1000. 250 per 1000. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 25 dibagi 25 itu 1. 100 dibagi 25 yaitu 4. Begitupun yang ini. 250 itu bagi 250 1 ya. 1000 bagi 250 itu 4. Jadi antara 0,25 dengan 0,250 itu adalah pecahan desimal senama. Ya. Kemudian untuk mengetahui ciri-ciri pecahan desimal yang senama itu hanya dilihat dari 0 di belakang ya. Misal nih 2,05 dengan 2,0500 ya. Ini adalah senama asalkan nih bilangan itu sama ya. Nah, dua ini namanya angka penting ya. Angka pentingnya sama ini namanya. Angka di depan koma itu disebut angka penting. Kemudian angka tak nol di belakang koma itu angka penting. Ya. Angka tak nol nih, 5. Dan angka 0 di antara tanda koma dan bukan 0 itu disebut angka penting juga. Nah, ini angka penting. Kemudian angka 0 di belakang koma setelah angka tak 0. Nah, ini angka 0 di belakang koma setelah angka tak 0 yaitu 5. Ini bukan angka penting. Ya, jadi dia bisa diabaikan. Ya. Karena dengan 2,05 dengan 2,0500 itu nilainya sudah sama. Jadi untuk melihat pecahan desimal yang sama itu biasanya cuma ini aja sih, nilai 000, angka 00 di belakang komanya aja. Tadi untuk materi kita hari ini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang perlu didiskusikan?
Halo, gimana, ada yang mau disampaikan atau tanyakan itu, atau sudah jelas? Untuk yang nilainya masih kecil silahkan diperbaiki ya di LMS. Itu soalnya beberapa jawabannya ada di buku. Hmm, Kalau tidak ada pertanyaan bisa dicukupkan. Oke, tapi silahkan aktifkan eh, oke, udah. Silahkan istirahat. Sampai ketemu di sesi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya. Semoga kita semuanya aman dan bisa normal seperti biasanya sebelumnya ya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Silakan istirahat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.